lintas komunitas Kabupaten Nganjuk kepada calon bupati dan wakil bupati. Kami komunitas lintas budaya yang terdiri dari Paguyuban Kawula Kraton Surakarta, Pakasa, komunitas pecinta sejarah dan ekologi Nganjuk, Kota Sejuk, Paguyuban Trah Bupati, komunitas sepeda tua Indonesia, Kosti Nganjuk, Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia MLKI Nganjuk, Perkumpulan Pelestari Jaranan dan Reok Pepijar Nganjuk, Perkumpulan Sosial Masyarakat Tionghoa Indonesia PSMTI Nganjuk, Paguyuban Penggemar Bonsai Nganjuk, Asosiasi Tanaman Hias Nganjuk, Umat Konghucu, Umat Buddha, Kampung Adat Curik Bajulan Nganjuk, dan komunitas frekuensi lokal Desa Bandaran Kulon Bagor menyampaikan amanat kepada calon bupati dan wakil bupati sebagai berikut. 1. Bahwa dalam memimpin Nganjuk hendaknya bersungguh-sungguh dengan niat baik untuk membangun Nganjuk dan masyarakatnya dengan mengesampingkan kepentingan pribadi dan golongan, serta selalu berusaha mewujudkan Nganjuk yang mandiri, maju, adil dan makmur dalam perspektif demokrasi dan kepemimpinan. 2. Bahwa bupati dan wakil bupati yang akan memimpin Nganjuk harus senantiasa memahami latar sejarah Nganjuk, diantaranya adanya sapata atau kutukan yang menjadi bagian dari penetapan Sima Swatantra Anjuk Ladang, sebagaimana tertera dalam prasasti Anjuk Ladang sebagai suatu pengingat bahwa siapapun pemimpin Nganjuk yang tidak berbuat baik bagi bumi Anjuk Ladang maka akan menerima akibatnya, yaitu malapetaka. 3. Bahwa bupati dan wakil bupati Nganjuk yang terpilih hendaknya mampu menjadi problem solver yang membawa solusi, mampu menyelesaikan masalah, dan bukan yang justru menimbulkan apalagi menjadi sumber masalah. Tepat pada hari Kamis Kliwon malam Jumat Legi tanggal 5 malam 6 September 2024, sekitar 250 orang berkumpul di Candi Lor, Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Mereka berasal dari lintas komunitas budaya dan agama se-Kabupaten Nganjuk. Sedikitnya ada 13 komunitas yang berkumpul melakukan kegiatan berdoa untuk keselamatan rakyat Kabupaten Nganjuk. Kegiatan berdoa dilaksanakan dengan sakral, peserta duduk mengitari tumpeng yang jumlahnya sangat banyak. Bahkan dalam tumpeng tersebut juga berisi ubo rampe yang lengkap, menyerupai sesaji pada prosesi upacara penetapan Sima Anjuk Ladang pada era Mataram kuno dulu. Lebih sakralnya lagi, masing-masing perwakilan membacakan doa sesuai keyakinan dan kepercayaannya dan diiringi oleh asap kepulan dupa. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan amanat oleh ketua penyelenggara yang ditujukan khusus kepada para calon bupati dan wakil bupati Nganjuk yang akan mengikuti kontestasi Pilkada Nganjuk pada tanggal 27 November 2024 nanti. Menurut Ketua Penyelenggara Doa Lintas Komunitas Budaya dan Agama Nganjuk, Amin Fuadi, usai dibaca, teks amanat ditandatangani oleh seluruh perwakilan komunitas, selanjutnya diserahkan ke KPUD Nganjuk untuk diteruskan kepada masing-masing calon bupati dan wakil bupati Nganjuk. Sedikitnya ada 3 poin amanat yang dibaca agar dijalani oleh bupati dan wakil bupati terpilih nantinya, yaitu bupati dan wakil bupati terpilih hendaknya memimpin Nganjuk secara sungguh-sungguh dengan niat baik membangun Nganjuk. Bupati dan wakil bupati terpilih hendaknya tidak mengingkari janji-janjinya yang telah dituangkan dalam visi dan misinya, agar tidak terdampak kutukan atau sapata sebagaimana dibacakan oleh Raja Mataram Medang Pusindok saat penetapan Sima Anjuk Ladang dulu.
Bupati dan Wakil Bupati terpilih hendaknya dapat menjadi problem solver dan bukan justru menjadi sumber petaka bagi masyarakat Nganjuk. Nganjuk berdoa untuk Nusantara. Ini merupakan ide dari 4 komunitas, yaitu dari Pakasa atau Paguyuban Kawula Kraton Surakarta, kemudian dari MLKI Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia, kemudian dari Paguyuban Trah Bupati, dan dari Kota Sejuk. Nah, dari keempat ini ngobrol-ngobrol, akhirnya ada sebuah ide bagaimana kalau ada sebuah doa menyikapi keadaan-keadaan yang berkembang saat ini, supaya paling tidak kita di Nganjuk ini kondisinya menjadi lebih baik dan menjadi tenang. Sampai saat ini kondisi Nganjuk alhamdulillah cukup kondusif. Ya, yang kita laksanakan ini adalah kita menyikapi beberapa hal. Yang pertama adalah kondisi kemungkinan bencana-bencana yang akan terjadi, yaitu megatrust. Kemudian kondisi iklim yang cenderung berakibat bencana. Kemudian juga kondisi sosial politik kita yang cukup dinamis, yang pada akhir masa jabatan kepemerintahan ini juga cukup ini ya, sehingga kondisi itu kita turut prihatin ya, jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak atau berakhir dengan tidak baik. Dan juga hal yang berikutnya adalah kondisi pilkada kita Nganjuk. Nah, ini harapan kita adalah kondisinya aman, damai, tertib, dan bisa terpilih pemimpin Nganjuk yang benar-benar amanah, yang mampu mengayomi masyarakat Nganjuk. Selain itu, kami juga mengingatkan pada para calon bupati dan wakil bupati ini bahwa kalau memimpin Nganjuk itu harus benar-benar memahami latar sejarah Nganjuk, ya, bahwa Nganjuk itu namanya muncul dari Kakatikan Anjuk Ladang, yang notabene di situ adalah merupakan desa swatantra yang dianugerahi oleh Mpu Sendok, yang pada saat peresmiannya itu dengan sebuah upacara dan semuanya tercatat dalam prasasti, dan di situ ada yang menggambarkan adanya kutukan bagi siapa saja yang melanggar apa yang sudah dicatatkan menjadi sebuah perjanjian atau piagam dalam prasasti Anjuk Ladang. Sedangkan alasan Candi Lor dipilih menjadi tempat pembacaan amanat adalah karena Candi Lor memiliki latar sejarah sebagai cikal bakal berdirinya nama Nganjuk. Menurut Humas Kota Sejuk Sukadi, Candi Lor dulunya bernama Candi Sri Jayamerta, yang artinya kemenangan yang abadi, kemenangan yang hakiki, atau kemenangan yang tidak pernah mati. Karena Candi Sri Jayamerta sebagai saksi sejarah perjuangan rakyat Kakatikan Anjuk Ladang melawan musuh-musuh kerajaan, sehingga mendapat Jayamerta, yaitu kemenangan yang abadi untuk selama-lamanya. Karena di Candi Lor itu sebagai saksi sejarah ya, pada waktu itu sebagai tempatnya Sindok turut menyaksikan penatapan Sima Anjuk Ladang. Nah, di sini sebenarnya dipilih sebagai tempat untuk kegiatan ini. Nama candi itu kan sebenarnya adalah Prasada Kabaktian Ki Sri Jayamerta. Artinya candi ini dulu adalah namanya Candi Sri Jayamerta. Kenapa dipilih Sri Jayamerta? Karena Sri Jayamerta itu memiliki makna, yaitu kemenangan yang abadi, kemenangan yang hakiki, kemenangan yang tidak pernah mati. Candi Lor ini dulu pernah berkumpul melakukan upacara yang namanya Manusuk Sima. Nah, Manusuk Sima itu upacara tentang penetapan Sima Anjuk Ladang pada waktu itu. Nah, di sini berkumpulnya para pejabat-pejabat, termasuk Mpu Sendok, datang ke tempat ini turut menyaksikan. Kemudian ada seorang tokoh dari Kakatikan Anjuk Ladang itu namanya Samgetpu Anjuk Ladang, itu yang memimpin jalannya upacara. Pada saat prosesi Manusuk Sima itu yang terpenting adalah pengucapan sumpah yang ditujukan kepada semua yang hadir menjadi saksi dalam prosesi penetapan Sima itu. Nah, isi sapoto itu berlaku untuk selama-lamanya. Bahkan sampai sekarang ini sapoto yang dibacakan pada waktu itu masih berlaku sampai akhir hayat nanti. Nah, isinya apa? Di antaranya ya, kalau di bahasa Indonesia kan itu kalau pergi ke hutan dimakan harimau,
pergi ke sungai terkam buaya, pergi ke pekarangan akan disamber ular, bila di sawah akan kena petir dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya tepat sekali kalau ini ditarik dikaitkan dengan momen pilkada di Kabupaten Nganjuk. Pilkada di Kabupaten ini akan memilih seorang pemimpin bupati dan wakilnya. Ini makanya kalau dia berkhianat terhadap rakyat Nganjuk, ya itu sama halnya adalah Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.